Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sainuddin dari kelas MJ103. Saya akan mempresentasikan tugas yang pertama, keterkaitan keberadaan KPPU terhadap kondisi pasar. Yang kedua, keterkaitan keberadaan YLKI terhadap kondisi pasar. Baik, presentasi yang pertama yaitu keterkaitan keberadaan KPPU terhadap kondisi pasar. Sebelum melanjutkan, terlebih dahulu kita mengenal pasar. Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar sangatlah penting. Hal ini dikarenakan apabila ada barang kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan atau diproduksi sendiri, maka kebutuhan tersebut bisa diperoleh dari sebuah pasar. Pasar adalah tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual-beli yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fungsi pasar tidak hanya sebagai tempat untuk pelayanan jual-beli saja, melainkan ada beberapa fungsi lainnya, yaitu sebagai fungsi sarana distribusi, yang kedua sebagai fungsi penetapan harga, yang ketiga sebagai fungsi promosi. Pasar sebagai fungsi sarana distribusi adalah sebagai tempat transaksi antara penjual dan pembeli yang merupakan komoditas untuk mewadahi proses transaksi, di mana pasar berfungsi sebagai tempat penyaluran distribusi barang dari penjual ke tangan pembeli. Kedua, pasar sebagai fungsi penetapan harga adalah sebagai penentu harga, di mana pembeli yang membutuhkan barang akan berusaha menawar harga dari barang tersebut serendah mungkin, sehingga terjadilah proses tawar-menawar antar kedua belah pihak. Yang ketiga, pasar sebagai fungsi promosi adalah sebagai sarana promosi atau memperkenalkan suatu barang kepada calon pembelinya. Biasanya yang dipromosikan adalah manfaat barang, kualitas barang, harga barang, dan keunikan barang. Jenis-jenis pasar menurut kategorinya, pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar atau suatu tempat bertemunya seorang penjual atau pembeli, serta adanya proses tawar-menawar harga barang. Contohnya pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti sayur-sayuran dan bahan pokok lainnya. Yang kedua, pasar modern adalah pasar yang proses jual belinya tidak bertransaksi secara langsung antara penjual dan pembeli, melainkan pembeli hanya melihat label harga yang tercantum dalam barang. Contohnya pasar swalayan seperti supermarket. Namun pasar menurut jangkauannya adalah sebagai berikut. Pasar daerah, pasar lokal, pasar nasional, dan internasional. Pasar daerah adalah pasar yang proses jual belinya di daerah masing-masing. Pasar lokal adalah pasar yang proses jual belinya di dalam lingkup satu kota. Pasar nasional adalah pasar yang proses jual beli dalam lingkup satu negara. Pasar internasional adalah pasar yang proses jual beli dalam lingkup dari beberapa negara. Masalah yang dihadapi pasar. Dalam perjalanannya, aktivitas jual beli mengalami kendala karena disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Satu, terjadinya praktek monopoli, merupakan suatu bentuk praktek di suatu pasar di mana tidak terdapat persaingan atau hanya menguntungkan satu pihak saja. Contohnya dalam menentukan harga hanya dari kelompok-kelompok tertentu saja. Efek dari praktek monopoli yaitu, pertama, terjadi peningkatan harga suatu produk akibat tidak adanya persaingan yang bebas. Dua, adanya keuntungan di atas kewajaran di sebagian kelompok. Ketiga, terjadi ketidakekonomisan yang dibebankan kepada konsumen. Yang keempat, pendapatan tidak merata karena sumber dana dan modal akan tersedot ke perusahaan dan yang melakukan monopoli. Yang kedua, terjadi persaingan usaha tidak sehat yang merupakan bagian dari praktek monopoli. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Melihat kondisi tersebut, maka pemerintah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Fungsi KPPU adalah mengawasi dan menegakkan hukum atas larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun tugas KPPU sesuai undang-undang meliputi, yang pertama, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Keempat, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kelima, memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun wewenang KPPU adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keempat, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Kondisi pasar setelah adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Setelah adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU yang menjalankan undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka satu, keadaan pasar menjadi lebih sehat sehingga memunculkan berbagai perusahaan-perusahaan industri yang semakin banyak. Yang kedua, konsumen diuntungkan, di mana konsumen dapat memilih barang dan jasa yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Yang ketiga, persaingan antar pelaku usaha lebih sehat. Dan keempat, pelaku-pelaku monopoli menjadi berkurang. Sebagai saran, pemerintah harus terus mendorong KPPU dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan baik agar pelaku-pelaku usaha dapat berkontribusi memajukan perekonomian masyarakat. Sekian penjelasan terkait keberadaan KPPU terhadap kondisi pasar. Selanjutnya akan saya teruskan ke topik yang kedua, yaitu keberadaan YLKI terhadap kondisi pasar. Keterkaitan keberadaan YLKI terhadap kondisi pasar. Setelah kita mengetahui kondisi pasar dari manfaat keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, di mana kondisi pasar menjadi lebih sehat. Konsumen diuntungkan karena dapat memilih barang sesuai kemampuannya, para pelaku usaha bersaing lebih sehat, dan pelaku-pelaku monopoli menjadi lebih berkurang. Dengan begitu, perkembangan ekonomi semakin pesat. Namun memunculkan isu baru. Walaupun dari satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen dan bagi para pelaku usaha, namun dari sisi lainnya dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada di kondisi yang lemah, yaitu konsumen yang hanya dijadikan objek bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh para pelaku usaha melalui jalur promosi, cara penjualan, dan perjanjian yang merugikan konsumen. Hal-hal tersebut yang menjadi keluhan bagi para konsumen. Selain daripada itu, juga ada hal-hal yang membuat semakin lemahnya kedudukan konsumen, di antaranya kurangnya informasi terkait hak-hak konsumen, kedua, kurangnya perlindungan terhadap konsumen, yang ketiga, serta banyaknya praktek bisnis yang merugikan konsumen. Jika diteruskan, kondisi tersebut akan jauh dari kata sejahtera bagi konsumen. Atas dasar kepedulian terhadap konsumen itulah maka dibentuk organisasi YLKI oleh lembaga nirbala atau lembaga yang dibentuk atas dasar sosial, bukan untuk mencari keuntungan. YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia adalah sebuah organisasi masyarakat yang bersifat nirbala dan independen yang memfokuskan perhatiannya pada perlindungan hak konsumen. Tujuan berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya. Visi dan misi YLKI adalah terwujudnya tatanan masyarakat, dalam hal ini adalah konsumen yang adil, berdaya, dan terorganisasi yang berani memperjuangkan hak-haknya. Misinya adalah melakukan pengawasan dan pembelaan hak-hak konsumen, membentuk kelompok-kelompok konsumen yang berdaya melalui pendidikan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik, dan serta turut dalam membangun tatanan masyarakat yang lebih adil. Untuk tercapainya tujuan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI dalam meningkatkan kesadaran konsumen, maka ada beberapa tugas yang harus dilakukan, di antaranya menyebarkan informasi guna meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Berikutnya, memberi nasihat kepada konsumen, bekerja sama dengan instansi terkait mewujudkan perlindungan konsumen.
Berikutnya, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Yang terakhir, melakukan pelaksanaan perlindungan konsumen. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen, berikut adalah hak-hak dan kewajiban bagi konsumen. Yang pertama, jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, memilih dan mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang atau jasa. 3. Mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 4. Didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. 5. Mendapatkan perlindungan dan penyelesaian terkait perlindungan konsumen. Yang keenam, mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Ketujuh, diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur. Kewajiban dan tanggung jawab konsumen. 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara semestinya. Selain hak dan kewajiban para konsumen, maka para pelaku usaha pun mendapatkan hal yang sama, yaitu mendapatkan hak dan kewajibannya. Di antaranya adalah hak pelaku usaha, yaitu 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri di dalam penyelesaian hukum. Keempat, hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum. 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak pelaku usaha di atas juga disertai berbagai kewajiban yang dijalankan. Di antaranya adalah yang pertama, beretikat baik dalam melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, memberi informasi yang benar, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Ketiga, melayani konsumen secara benar dan jujur. Keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang sesuai standar mutu barang atau jasa. Kelima, memberi kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa tidak sesuai. Dengan saling memahami hak-hak dan kewajiban antar konsumen dan pelaku usaha, maka terciptalah hubungan yang setara, juga hubungan yang bersifat timbal balik antara konsumen dan pelaku usaha. Keberadaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terkait kondisi pasar. Keberadaan YLKI sangat membantu dalam upaya peningkatan kesadaran akan hak-hak konsumen karena tidak hanya melakukan pengujian, penerbitan, dan menerima pengaduan, sehingga keberadaan YLKI dapat berdampak pada kondisi pasar, di antaranya 1. Memberikan bantuan kepada konsumen yang merasa tidak puas dengan produk dan layanannya. Kedua, membantu konsumen untuk membawa perkara ke pengadilan jika proses mediasi tidak berhasil. Yang ketiga, melakukan penelitian dan survei untuk membuat keadaan menjadi lebih baik bagi konsumen. Sekian penjelasan dari saya terkait keberadaan KPPU terhadap kondisi pasar dan keberadaan YLKI terhadap kondisi pasar.